Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat untuk belajar menuntut ilmu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini adalah tentang sistem pernafasan manusia. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah, di mana darah dipompa oleh jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida akan dibawa ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ke bagian sel-sel yang membutuhkan. Nah, di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran udara antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, sistem pernafasan manusia akan mempelajari tentang pertukaran udara dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari untuk organ-organ pernafasan. Nah, sebelumnya di kelas 7 kalian mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, di mana ciri-ciri makhluk hidup itu yang paling penting dan yang pertama adalah bernafas, di mana makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sangat penting yaitu bernafas. Jika makhluk hidup tidak bernafas, maka makhluk hidup itu akan mati. Oke, nah di sini pengertian bernafas adalah proses masuknya udara dari atmosfer ke dalam tubuh dan keluarnya udara dari dalam tubuh ke atmosfer. Nah, di sini yang kita hirup udaranya adalah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian udara yang kita hembuskan adalah karbon dioksida CO2. Nah, tujuan bernafas adalah untuk dapat melanjutkan proses kehidupannya, di mana makhluk hidup yang tidak bernafas, maka dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya karena sel-sel tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga makhluk hidup itu tidak bisa hidup kembali. Nah, kemudian organ-organ pernafasan yang pertama adalah hidung. Nah, hidung ini adalah bagian organ pernafasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Nah, dari rongga hidung kemudian udara akan masuk ke dalam faring. Nah, dari faring akan menuju laring, kemudian ke trakea. Nah, kemudian trakea menuju bronkus, kemudian bronkiolus yang masuk ke dalam paru-paru dan kemudian masuk ke alveolus ya. Nah, kita akan kali ini membahas tentang organ pernafasan. Oke, yang pertama adalah hidung. Nah, tadi hidung adalah bagian organ pernafasan yang berhubungan langsung dengan udara luar, di mana hidung terdapat rongga hidung, tempat udara masuk. Nah, di hidung juga terdapat rambut hidung. Nah, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring udara. Nah, kita ketahui ya, kita tidak bisa melihat udara, apakah udara itu bersih atau udara itu kotor. Sehingga di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Kemudian yang kedua ada sel hidung. Nah, sel hidung ini memiliki tipe sel epitel bersilia, di mana selnya itu memiliki silia atau seperti serabut-serabut yang peka terhadap bau. Jadi ketika kita mencium bau, udara yang masuk ke dalam hidung kita itu sel-selnya akan mendapatkan rangsangan atau menerima rangsangan dari udara yang masuk tersebut. Dari bau yang dibawa oleh udara akan ditangkap oleh sel-sel yang ada di dalam hidung. Nah, sel hidung ini berhubungan dengan sel syaraf yang terhubung oleh otak. Nah, kemudian di rongga hidung terdapat kelenjar lendir. Nah, di mana kelenjar lendir ini mengatur kelembapan udara. Sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh itu dalam keadaan lembab, ya, tidak kering. Nah, kemudian yang kedua, organ pernafasan atau saluran pernafasan ini adalah faring. Nah, faring adalah percabangan dari dua saluran, yaitu nasofaring merupakan saluran udara yang terdapat di bagian depan. Kemudian ada saluran pencernaan yang disebut dengan orofaring pada bagian belakang dari saluran pernafasan. Yang ketiga adalah laring. Nah, laring atau yang disebut dengan tekak, dia merupakan saluran setelah faring, ya. Nah, di laring ini terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini yang berfungsi membuka dan menutupnya saluran pernafasan. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Nah, epiglotis seperti warna biru ya. Nah, ketika kalian menelan makanan di dalam mulut, kemudian menelan makanan untuk masuk ke dalam saluran pencernaan, maka epiglotis itu akan
terdorong oleh makanan dan menutup saluran pernafasan, sehingga saluran pencernaan yang ada di belakang saluran pernafasan tersebut, makanan bisa masuk ke dalam saluran pencernaan tersebut. Nah, sehingga tidak bisa makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, ada suatu kondisi di mana ketika kalian makan, sedang menelan makanan, kemudian kalian tertawa atau sedang berbicara. Nah, biasanya orang tua kalian menasehati ya, ketika makan jangan sambil berbicara. Nah, kenapa? Karena pada saat kita berbicara, itu udara akan masuk ke saluran pernafasan untuk menggetarkan pita suara yang ada di dalam laring. Nah, ketika kalian makan dan sambil bersuara sambil berbicara, maka epiglotis itu tidak menutup saluran pernafasan dengan sempurna, sehingga makanan bisa masuk ke saluran pernafasan. Nah, ini yang bisa menyebabkan kalian tersedak ya. Nah, jika makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan ini ukurannya sangat besar, itu akan menghambat saluran pernafasan yang diakibatkan epiglotis ini tidak tertutup dengan sempurna. Nah, jika makanan ukuran besar itu menghambat saluran pernafasan, maka dapat menyebabkan kalian sulit bernafas dan dapat menyebabkan kematian. Oke, makanya berbahaya ya. Jadi ketika kalian sedang makan, maka ketika kalian sedang makan, tidak boleh sambil berbicara atau mengeluarkan suara ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian di laring terdapat pita suara atau yang disebut dengan pita vokalis. Nah, bisa kalian lihat di gambar B bahwa pita suara itu berupa celah yang merupakan tempat udara masuk dari faring menuju laring. Nah, ketika kalian sedang berbicara, maka udara akan masuk ke dalam faring, kemudian menuju laring, dan melewati pita suara ini. Nah, ketika udara masuk melalui pita suara, maka pita suara itu akan bergetar, sehingga dari getaran pita suara ini menghasilkan suara yang biasanya kita dengar ya. Nah, kemudian selanjutnya saluran dari laring dilanjutkan menuju trakea atau tenggorokan. Nah, trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan, di mana cincin tulang rawan ini berfungsi untuk menjaga sel yang ada di trakea ini tidak menutup ya, sehingga tidak menghambat udara yang masuk. Nah, jadi untuk mempertahankan selnya itu selalu terbuka, terdapat rongga sebagai tempat udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, di sel trakea ini dia memiliki silia yang sangat peka terhadap benda asing yang masuk. Nah, ketika tadi terjadi penyaringan udara di rongga hidung, maka udara yang masuk ke dalam trakea itu dapat benda asing yang dapat lolos ya dari saringan udara di rongga hidung bisa lolos yang masuk ke trakea. Nah, benda asing yang masuk ke trakea ini maka akan ditangkap oleh sel, oleh silia sel, dan kemudian silia itu akan bergerak untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Nah, respon tubuh kita jika ada benda asing yang masuk ke dalam trakea itu berupa bersin atau batuk. Ya, itu adalah proses tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan. Ya, sehingga sel tersebut adalah mencegah benda asing masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian trakea mampu melembabkan dan menghangatkan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya dari trakea akan menuju bronkus. Nah, bronkus itu adalah cabang dari trakea atau cabang tenggorokan. Nah, trakea ini bercabang menjadi dua dan menghubungkan trakea dengan paru-paru. Nah, bronkus tersebut akan masuk ke dalam paru-paru dan akan bercabang menjadi bronkiolus. Nah, ini bronkiolus adalah cabang dari bronkus, di mana bronkiolus itu nanti akan di bagian ujungnya akan menggembung atau menggelembung seperti anggur ya, yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini adalah gelembung udara di ujung bronkiolus, bentuknya seperti anggur ya. Nah, alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah di mana terjadi tempat pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, tadi ketika sistem peredaran darah dibawa darah yang mengandung karbon dioksida dibawa menuju paru-paru. Nah, kemudian di paru-paru terjadi pertukaran udara ya, karbon dioksida ditukar oleh oksigen. Nah, bisa kalian lihat
di gambar sebelah kanan di mana alveolus di sini memiliki dinding yang tipis ya, hanya satu lapis sel sehingga memudahkan oksigen dan karbon dioksida berdifusi, di mana karbon dioksida akan masuk ke alveolus dan oksigen akan ditangkap oleh sel darah merah. Nah, kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan menuju bronkus, trakea, laring, faring, dan kerongga hidung dan akan dikeluarkan ke atmosfer. Nah, sedangkan oksigen yang masuk ke sel darah merah akan dibawa oleh darah menuju jantung dan dari jantung akan diedarkan ke seluruh tubuh dan mengedarkan oksigen mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, itu adalah organ-organ pernafasan yang harus kalian ketahui dan pahami. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan lagi untuk minggu depan. Kali ini kita tentang organ-organ pernafasan terlebih dahulu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.